dalam bagian ini kita melihat bahwa jika seseorang melakukan kesalahan dia harus dihukum. Nah, besarnya hukuman itu harus sesuai dengan kesalahannya. Jadi tidak boleh orang yang melakukan kejahatan yang besar hanya diganjar dengan hukuman yang ringan. Ya, pun demikian sebaliknya, orang melakukan kejahatan ringan diberikan hukuman yang berat, itu tidak adil. Ya, tetapi yang adil adalah harus sesuai dengan perbuatannya. Nah, yang pertama kita melihat kalau ada orang yang membunuh dengan tidak disengaja. Jadi tidak ada niat untuk membunuh, tidak ada rancangan sebelumnya, ya, tidak ada masalah. Ya, tetapi dikatakan melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari ke tempat perlindungan, ya, kota perlindungan. Jadi orang yang melakukan satu pembunuhan tetapi tidak disengaja, ya, misalnya ya kita menebang kayu, tiba-tiba kayunya roboh dan ternyata ada orang pada saat itu tiba-tiba lewat dan kena timpa. Nah, kemudian orang itu mati. Nah, kita nggak sengaja membunuh dia. Nah, ini nggak boleh hukuman mati kepada penebang kayu itu, ya. Kemudian kita sedang jalan, tiba-tiba di tengah jalan kita dirampok oleh begal. Kita adakan perlawanan. Nah, waktu terjadi perkelahian, kita pukul salah seorang misalnya dan meninggal, mati. Nah, kita bukan pembunuh yang disengaja, jadi itu pembelaan kita. Maka hukumannya ya tidak boleh hukuman mati, ya, karena bukan niatnya untuk membunuh. Jadi hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja itu ringan. Ya, memang dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, jika dibandingkan dengan orang yang membunuh dengan sengaja, maka tentulah orang yang membunuh dengan sengaja itu harus mengalami hukuman mati. Maka dikatakan ayat 14, tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, jadi dia dilandasi dengan marah benar, ya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, ya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Nah, ini pembunuhan berencana itu hukumannya sangat besar, ya, dan boleh dikatakan ya mati, hukuman mati, karena memang dia sudah merancangkan jauh sebelumnya. Jadi ini sudah niatnya benar-benar mau membunuh, ya. Nah, ini udah harus dihukum mati, itu setimpal. Jadi jangan orang nggak sengaja membunuh kemudian hukumannya mati, sementara orang yang sengaja membunuh dia tidak dihukum mati, itu terbalik namanya, itu tidak boleh. Maka ya dikatakan tadi yang sudah kita baca ayat 24 tadi, mata ganti mata. Tidak berarti orang menyakiti mata saya misalnya ditonjok kanan ini terus pecah, kemudian kita cari orang itu, sini kamu, mari kasih matamu saya tonjok, nah, ya, kamu buat gitu. Bukan itu maksudnya, ya. Gigi ganti gigi, aduh kamu tadi pukul saya, gigi saya copot, sini tak pukul lagi kamu biar copot juga gigimu, ya. Nah, tetapi yang dimaksud ini adalah seimbang, ya. Jadi sesuai antara perbuatan kita yang jahat itu harus sesuai dengan besarnya hukumannya, ya, sebanding. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ya ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Tidak berarti kalau orang melukai kita terus kita ambil orang itu, sini saya lukai kamu, enggak. Tetapi ada aturan kalau misalnya hanya sebatas tangan saja yang disakiti, nah ini seberapa besar hukumannya akan diberikan, ya. Kalau sampai nyawa sebesar apa. Jadi harus seimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman ini tentu menolong kita untuk kita dalam perjalanan hidup ini perlu berhati-hati, perlu berwaspada, perlu mengendalikan diri, ya. Jangan sampai kita melakukan kejahatan-kejahatan yang terus semakin merajalela karena kita pikir belum ada hukumannya.
Ya, belum kok, masih bebas kok, masih berkeliaran. Misalnya ada orang yang menjadi koruptor itu ya, dia korupsi terus karena nggak ketangkep, tidak ada ketahuan, dia asik aja dan semakin luar biasa melakukan tindakan korupsinya itu. Tetapi ada titik tertentu, nah akan dapat dan akhirnya dihukum ya. Tetapi aneh juga ya kalau misalnya koruptor dengan nilai begitu, kemudian setelah diadili hanya 1 tahun 2 tahun aja penjara, sementara yang mencuri buah kelapa orang yang harganya nilai hanya ya katakan 100.000 200.000, hukumannya 3 tahun. Nah itu tidak adil ya. Jadi keadilan itu harus ditegakkan, dan memang apa yang dilakukan oleh seseorang, kesalahan itu harus sebanding dengan hukumannya. Nah memang dalam dunia ini sekarang sudah terbalik ya, bahkan di pengadilan pun dapat kita temukan bahwa orang tidak menerima keadilan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi ini melawan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah dalam perjalanan hidup kita mari kita terus pegang teguh kebenaran ini. Pertama tadi kita lihat, kalau sampai membunuh tapi tidak sengaja, ya memang tetap ada hukumannya karena kita membunuh, tapi kan kita tidak sengaja, kita tidak ada unsur balas dendam atau sakit hati, jadi hukumannya lebih kepada hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan membunuh dengan sengaja karena ada kemarahan ya, sakit hati, kemudian lakukan hal yang jahat. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kejahatan itu kita rancang, tidak mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kalau kejahatan demi kejahatan yang kita kerjakan sebelumnya kita sudah rancangkan, nah artinya dengan kesadaran yang penuh kita melakukan kejahatan itu, maka hukumannya berat. Hukumannya berat. Nah untuk itu jangan pernah kita merancangkan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Tetapi ketika ada godaan-godaan untuk menggoda kita supaya kita melakukan hal yang jahat, kita harus tolak dalam nama Yesus. Saya tidak mau melakukan itu, saya harus melakukan yang baik saja ya. Sebab kalau kita sempat melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tinggal nunggu waktu, ada konsekuensi daripada apa yang kita buat. Jadi kejahatan yang kita lakukan, titik tertentu hukuman itu pun akan kita terima ya, sesuai tadi hukuman perbuatan yang jahat. Sejahat apa kita lakukan perbuatan itu, maka hukuman itu setimpal. Jadi kita tidak bisa lepas begitu saja. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk hidup ini kita jaga sedemikian rupa ya. Kita lakukanlah yang baik, jangan pernah merancangkan hal yang jahat, apalagi merancangkan untuk membunuh orang lain, itu hukumannya mati ya. Hal-hal yang memancing kita untuk marah, untuk kemudian melukai orang, untuk membunuh orang, kita harus berjuang untuk menolak itu. Tetapi yang harus kita terus perjuangkan untuk kita lakukan adalah berbuat yang baik, sebab perbuatan baik yang kita lakukan akan ada upahnya. Kalau perbuatan jahat, upahnya adalah hukuman, tapi perbuatan baik yang kita lakukan, imbalannya adalah berkat, yang kebahagiaan. Dan tentu kita semua mau diberkati Tuhan, amin. Jadi lakukan yang baik, terus berjuanglah, lakukan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Apapun beban pergumulan kita dapat datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kesempatan untuk berdoa jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan itu, tetapi teruslah berserah kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.